sedikit saya kasih tahu, kalau misalnya teman-teman kan mungkin kalau yang steril masih identik sama kain hijau, ya enggak? Ya kan, kain hijau membalut si bak sterilnya. Nah tapi kalau di rumah sakit itu sudah jarang digunakan, ya hanya di beberapa rumah sakit atau biasanya di ruang OK yang masih pakai bak steril yang ditutupin kain hijau. Nah kalau di rumah sakit mungkin nanti teman-teman kalau ke rumah sakit akan melihat bahwa bak-bak atau alat-alat steril itu disimpan di dalam plastik seperti ini. Ya, jadi di sana kan nanti ada bagian sterilisasi nih alat, gitu ya. Nah kalau udah disterilin mereka dimasukin ke dalam plastik-plastik kecil kayak gini dan disimpan di lemari. Jadi di lemari alat, ya di dekat lemari obat ya kalau nggak salah kalau di rumah sakit. Itu nanti kalau misalnya teman-teman mau melakukan PL atau perawatan luka, berarti ambillah alat-alat yang dibutuhkan untuk perawatan luka. Ya berarti ada bengkok, ada kom, ada pinset, bak steril dan lain-lain. Ya jadi di sini saya buat sudah mulai mengikuti yang di rumah sakit ya, biar teman-teman agak kegambar karena di rumah sakit nanti nggak pakai yang hijau. Nah takutnya teman-teman nyari-nyari yang hijau, mana bu ini yang hijau gitu ya. Oke, nah di sini ada bengkok ya, di sini bengkok ada 2, terus ada pinset 2 ya. Nanti di rumah sakit nggak selalu seperti ini, kadang bisa bengkoknya bengkok, pinset ya pinset ya. Di sini bengkoknya kenapa harus 2? Karena nanti bengkoknya yang satu untuk alat, yang satu untuk bahan habis pakai ya. Di sini pinsetnya juga ada 2, di sini fungsinya untuk membuka balutan ya. Jadi di sini alat steril ini nanti kita gunakan untuk yang tidak steril sebetulnya ya, tapi tetap dia settingannya steril kalau di rumah sakit ya. Nah terus yang kedua di sini ada satu set bak steril, kita lihat ya isinya apa aja. Nah ini ya, jadi di dalam ini ada 2 kom ya, 2 kom. Di sini satu untuk NaCl, satu lagi biasanya untuk nyimpan kasa yang sudah dilembabkan ya. Nah terus di sini ada 2 gunting teman-teman ya, ada gunting perban sama gunting jaringan. Ada yang tahu gunting jaringan untuk apa? Gunting jaringan mati ya. Jadi nanti kalau perawatan luka itu kan teman-teman akan melihat ada jaringan-jaringan mati ya di sekitar luka, dan itu harus digunting karena kalau misalnya tidak digunting dia akan menghambat pertumbuhan jaringan yang baru ya. Terus di sini ada pinset. Nah kalau kita siapinnya ada 4 nih buat jaga-jaga teman-teman, kalau ujian kadang suka krisis pinset ya. Nanti udah on semua gitu ya. Ini ada 4, tapi biasanya kalau di rumah sakit tergantung kebutuhan teman-teman berapa ya, disesuaikan. Nah ini untuk bak sterilnya. Nah terus mungkin yang membedakan yang sini dulu deh, yang tidak sterilnya ya. Di sini ada salep. Nah ini salep ya, salep ini biasanya diresepkan sesuai dengan resep dokter. Setiap pasien beda-beda ya. Jadi nanti pasiennya kita lihat dia diresepinnya pakai apa, salep apa. Terus ada penggaris. Nah ini penggarisnya untuk luka teman-teman ya. Jadi penggaris ini sekali pakai, nanti teman-teman tulis nama pasiennya siapa dan juga tanggal perawatan lukanya kapan gitu ya. Nah ini kan kertas, jadi teman-teman bisa coret-coret penggarisnya. Coret maksudnya di sini adalah ketika sudah mengukur, oke panjangnya misalnya 17, berarti nanti teman-teman kasih tanda di 17 ya. Diameternya panjangnya 17, lebarnya ternyata 14, kasih tanda di 14 gitu ya. Jadi nanti kebayang lebarnya berapa, diameternya ya, terus panjangnya berapa. Nah terus kalau misalnya ternyata lukanya sudah dalam, itu kan kita harus menghitung kedalaman luka ya. Tapi kalau misalnya pakai penggaris ini kan nggak mungkin, karena titik nolnya itu nggak ada di ujung dan kita nggak mungkin masukin benda asing ke dalam luka gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai lidi water ya. Nanti lidi waternya dimasukin ke dalam luka, kan ini steril ya. Jadi nanti di dalam plastik steril teman-teman masukin lidi waternya ke luka ya. Terus nanti lihat kira-kira ini dari batas kulitnya itu dia segimana, tandain baru diukur ke penggaris ya. Jadi kita lihat kedalamannya berapa. Oke ya, kebayang sampai sini ya? Kebayang. Oke. Nah di luar juga masih ada gunting. Di sini gunting untuk perban, untuk teman-teman motong balutan ya, plaster. Mungkin
mungkin secara keseluruhan hampir sama ya dengan perawatan luka sederhana. Nah ini yang mungkin yang membedakan. Kalau luka kronis, teman-teman di sini ada beberapa modern dressing namanya ya untuk perawatan. Jadi nanti perawatan luka yang mengingat kalau kronis biasanya sudah masuk ke dalam atau sudah berlubang, ini dalamnya nggak kita biarkan kosong begitu aja, tapi kita kasih sumpelan ya untuk menyerap si cairan darah atau nanah ya. Nah jadi di sini, nah ini mungkin kita mulai dari sini dulu aja deh. Teman-teman ada yang pernah melihat ini atau pernah mendengar Daryantul? Ya betul ya. Jadi Daryantul ini bisa digunakan untuk perawatan luka, tapi kebanyakan untuk luka sederhana ya teman-teman ya. Jadi misalnya luka post op yang bekas hektik itu pakai yang kayak gini. Jadi nanti tinggal digunting aja. Misalnya kan lukanya kecil nih gitu ya, tinggal digunting sesuaikan sama luka, terus kita tempelin di atas luka. Jadi dia tuh bentuknya jaring-jaring tapi sudah ada salepnya ya. Dan kalau di rumah sakit cara buka Daryantul itu nggak asal tarik ya, tapi digeser. Biar apa? Biar si salep yang di pinggir-pinggir ini keambil, karena sayang ya, lebar gitu ya. Kalau misalnya nggak diambil ya biar maksimal juga pengobatan. Ya, jadi ini kalau di rumah sakit jangan kaget ya atau jangan aneh, ini namanya Daryantul. Mereknya beda-beda sih ya, cuman dia fungsinya untuk luka ya. Ada salepnya, salep topikalnya. Nah, itu kan untuk luka-luka yang tipis ya atau yang kecil. Kalau misalnya ternyata pasiennya lukanya besar atau sudah lubang gitu ya, berlubang, itu pasien biasanya diresepkan salep. Jadi nanti kita yang akan ngasih salep ke luka pasien. Dan setelah pemberian salep ini nggak ditutup begitu aja, biasanya kita pakai Cutimed. Nah, ini ya, Cutimed ini bentuknya tadi kayak Daryantul ya, dia jaring-jaring. Tapi kalau Daryantul mah udah ada salepnya, kalau Cutimed mah enggak, karena salepnya nanti pakai salep topikal. Ya, jadi habis kasih salep topikal baru ditutup pakai Cutimed. Ya, fungsinya untuk apa Bu? Fungsinya biar nanti salepnya nggak mudah bukan keluar ya, nggak mudah lepas dari si jaringannya, dia akan nempel, gitu ya, dibantu sama si Cutimed ini. Ya, dan fungsinya kenapa harus lubang-lubang biar sirkulasi udara tetap masuk ya. Nah kalau sudah dikasih Cutimed sama salepnya, baru teman-teman akan tutup lukanya menggunakan foam dressing ya. Dia bentuknya kayak sponge, dia disimpan di atas, fungsinya untuk menyerap si tadi ya cairan atau darah atau nanah ya, jadi ini disimpan di atas ya. Bisa pakai foam dressing atau juga bisa pakai, nah ini putih soap ini juga sama ya. Jadi dia fungsinya untuk menyerap atau menarik cairan ya. Nah itu ya, jadi itu yang membedakan antara perawatan luka sederhana dengan perawatan luka kronis. Sampai di sini ada yang bertanyakan dulu? Oh ini satu lagi. Jadi kalau misalnya di rumah sakit teman-teman akan menemukan, bukan di rumah sakit ya, di apotek lebih tepatnya ya, basic dressing set. Ya jadi ini satu set perawatan luka yang sebenarnya kalau misalnya di rumah bisa dipakai ya. Tapi kalau di rumah sakit ini jarang sekali digunakan. Kenapa? Karena harganya lumayan. Apalagi misalnya pasiennya yang perawatan lukanya sehari bisa sampai 3-4 kali ya. Harus kayak gini agak lumayan boros juga kosnya gitu ya. Sehingga kalau di rumah sakit jarang pakai ini, kecuali perawatan luka yang udah agak baik ya, jadi gantinya bisa lama gitu ya, biasanya pakai yang seperti ini. Kalau yang kayak gini biasanya kalau di rumah sakit, pihak rumah sakit atau perawat memperhitungkan juga pasiennya. Kalau harus setiap mau ganti perawatan beli satu set ya. Jadi pakai alat-alat yang memang sudah disediakan di rumah sakit aja untuk perawatan itu ya. Oke, kita mulai aja langsung ya perawatannya ya. Ini aja nggak apa-apa. Nah, seperti biasa, kalau teman-teman melakukan perawatan ataupun tindakan lain ke pasien, yang pertama dilakukan adalah inform consent ya.
Pertama, perkenalan diri. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Nurul. Hari ini akan melakukan perawatan luka ya Bu ya, yang ada di bagian bokong Ibu. Boleh saya tahu Ibu namanya siapa? Validasi, nama pasien. Kalau sudah, baru kita penjelasan tindakan dan kontrak waktu. Ya. Kalau sudah oke, baru posisikan pasiennya. Jadi karena ini biasanya pasien dekup akibat kondisi tekan ya, luka tekan, itu biasanya ada di area bokong. Jadi posisi pasien harus kita ubah. Ya, misalnya di belakang nih, di bokong. Ibu, karena perawatannya di belakang, nggak apa-apa ya Bu ya, posisinya sementara saya miringkan dulu. Nah, dimiringkan, kalau ada guling, ibunya suruh pakai guling. Kalau nggak ada, kita modifikasi selimut misalnya ya, digulung dulu, biar kakinya ada tahanan. Ya, jadi kita buat posisi pasien senyaman mungkin. Ya, kalau sudah di sini, ya baik Ibu, saya siapkan alat dulu ya. Baru kita siapkan alat. Ya, untuk yang pertama. Nah, siapin alat. Yang pertama kita pakai adalah sarung tangan bersih ya. Tapi sebelum pakai sarung tangan saya pakai dulu deh. Ini jangan lupa ya. Pakai berak short. Pakai berak short, jangan lupa kita pakai kan underpack pasien. Baik Ibu, pakai tilam dulu ya Bu ya. Ya, cuci tangan kembali, pakai sarung tangan bersih. Kalau sudah pakai sarung tangan bersih, baru kita siapkan alat. Yang pertama saya akan buka adalah alat untuk membuka balutan ya. Jadi saya butuh 2 bengkok dan 2 pincet ya. Dengan saya buka, kalau di rumah sakit kan plastiknya bisa dibuka keseluruhan ya. Dibuka semua. Sama ini gitu. Ini kita keluarin. Ini dia steril, tapi kita akan gunakan menjadi alat yang tidak steril ya. Simpan dekat pasien. Ini saya akan ambil 1 pinset ya. Di sini ada 2 bengkok, 1 untuk alat, 1 untuk bahan habis pakai ya, kayak pasta dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan buka perbannya ya, atau balutan sebelumnya. Di sini teman-teman pernah dengar kalau buka perban katanya harus lembab atau harus dikasih cairan biar nggak sakit ya. Itu betul, tapi hasil literatur riset terbaru katanya untuk membuka balutan atau misalnya plester ya di tubuh pasien biar nggak sakit, itu tekniknya adalah mengikuti pertumbuhan bulu pasien. Ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat bulu pasiennya arah ke bawah, berarti kita dari atas ke bawah. Ya, jadi jangan berlawanan sama pertumbuhan bulu pasien. Tapi kalau misalnya di lokasi yang Bu nggak kelihatan nih gitu ya, bulunya tumbuhnya kemana, boleh dibantu pakai NaCl ya, atau yang melembabkan ya. Nah, untuk buka plester Bu boleh nggak kalau nggak pakai pinset, karena kalau pinset resiko luka, nggak apa-apa, tapi pastikan kita nggak megang lukanya ya. Misalnya ini mah kelihatan nih, misalnya ternyata bulunya ke arah bawah, berarti kita bisa buka mengikuti arah tumbuhan bulunya ya. Boleh sambil berdiri lihat. Boleh yuk, yang kelihatan ya semuanya.
sekarang nanti kalau misalnya udah dibuka balutannya, teman-teman akan ngelihat kayak banyak kotor gitu ya. Jadi jangan bilang kok banyak sampah gitu ya, bukan sampah ya, tapi itu adalah modern dressing yang memang kita simpen di situ untuk menarik cairan dan mengobati luka ya. Nah, di sini yang pertama harus teman-teman lihat adalah kondisi foam yang sebelumnya. Ya, kita lihat foamnya banyak menyerap cairan atau tidak gitu ya. Biasanya kalau sudah lama dia akan lebih mengkerut dan warnanya berubah ya, dia akan lebih berat juga karena dia sudah mulai menarik si cairan atau nanah gitu ya. Ini kita buang ya. Terus di sini juga ada ya, kita buka juga, baru kita lihat kondisi lukanya seperti apa ya. Jadi nanti teman-teman akan melihat seperti ini ya. Jadi nanti dia ada yang sampai ototnya kelihatan, bahkan ada yang tulangnya sampai kelihatan gitu ya. Nah, ini kalau phantom kan kaku ya, tapi kalau di manusia dia lebih lentur. Dan jangan tertipu juga, banyak luka yang seperti ini tampaknya aman-aman aja, tapi ternyata di sini ada terowongan. Terowongan itu jadi dia masih ada lubang ke dalamnya, tapi di luarnya masih aman ya, di luarnya masih ketutup kulit biasa, cuman ternyata di dalamnya ada terowongan, ada bolong ya. gitu Pak. Betul, jadi nanti ketika perawatan si luka tersebut harus terjamah, jadi harus dibersihkan ke dalam gitu ya. Jadi jangan sampai dibiarkan, karena kalau lama-lama didiamkan dia akan infeksi dan akan membuat luka baru, jadi dia akan bolong di sini baru ya, karena kan makin tipis ke atas ya, lapisan lemaknya habis, ini akan ada lubang baru ke sini. Jadi kalau bisa diperbaiki dulu ya. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman akan melakukan apa ya istilahnya, pembilasan ya. Ini pinsetnya sebenarnya cukup hanya satu ya. Pembilasan di sini saya punya NaCl. Nah, tapi sebelum pembilasan teman-teman harus tahu apa aja yang harus dikaji ketika melihat luka seperti ini. Apa aja harus dikaji teman-teman? Ada infeksi atau tidak, Tanda-tanda infeksi yang pasti ya. Tanda-tanda infeksinya seperti apa, terus apa lagi, berbau atau tidak gitu ya. Nah, sekarang baru kita lakukan pembilasan. Nah, pembilasannya di sini tidak perlu menggunakan kasa dulu, tapi kalau misalnya mau pakai kasa juga boleh ya, tapi nggak perlu sih sebenarnya. Di sini kita guyur pakai NaCl, tapi jangan terlalu guyur banyak ya, yang penting basah aja dulu. Nah, jangan lupa simpan kom, atau kalau di rumah sakit biasanya nyimpan kresek ya dekat pasien, biar nanti kan posisinya miring, kalau dikasih cairan dia akan keluar ya. Kalau yang ke underpad ya nggak apa-apa, memang underpad kan fungsinya untuk tadi ya. Nah, kalau udah digituin udah dibilas, udah masuk ke dalam, kita diamkan dulu ya, baru kita ukur lukanya. Jangan lupa kasih nama ya. Nah, yang pertama tadi apa? Diameter ya. Iya. Diameternya di sini, panjangnya ternyata 17 nih misalnya ya. Terus nanti ditandain di sini 17. Terus nanti lebarnya berapa? Di sini lebarnya 14,5. Tandain 14,5. Nah, kalau misalnya kedalamannya, kalau misalnya luka seperti ini kan dia nggak sejajar ya. Dia ada yang masih pendek, ada yang dalam. Kita hitungnya yang paling dalam aja ya. Kalau misalnya tadi ada lidi wotan, itu bisa pakai lidi wotan. Kalau misalnya nggak ada lidi wotan, teman-teman bisa pakai jari, tapi jangan nempel jarinya ya. Jadi gini aja kira-kira. Nah, ini kan nanti ada batasnya nih. Nah, nanti baru saya ukur ke penggaris, kira-kira dalamnya berapa senti, tandain di sini ya. Bayang ya. Iya. Oke, kalau sudah di sini baru kita mempersiapkan alat-alat yang steril. Ini posisinya seperti ini, saya diamkan. Jangan takut kering karena tadi kan sudah kita bilas ya pakai NaCl. Udah kita buka, kita ganti sarung tangan. Tadi kalau misalnya pas mau ngukur, teman-teman mau pakai ganti sarung tangan juga nggak apa-apa ya. Misalnya sarung tangannya tadi pas buka kena cairan atau misalnya kotor gitu ya, teman-teman ganti lagi, baru ngukur lukanya. Nah, kalau sudah, kita baru siapkan alat yang steril. Ini yang
steril tadi ya. Kalau misalnya ini bisa dibuka, itu langsung dibuka aja. Ini ceritanya udah pakai sarung tangan bersih ya, masih pakai sarung tangan bersih. Kita buka, jangan pegang dalamnya. Kita buka, posisinya terbuka seperti ini ya. Nah, berarti kalau udah pakai bak steril atau misalnya udah ada vakum steril, itu tidak boleh kita pegang bagian dalamnya. Nah, di sini teman-teman akan mulai memasukkan kira-kira alat apa aja sih yang dibutuhkan untuk perawatan luka ya. Jadi nanti di rumah sakit akan ada satu set kasa ya, tinggal dibuka aja nanti kasanya. Terus kita simpan di atas tutup bak steril. Sudah, jangan lupa di sini juga kita masukin putih matnya ya. Waktunya. Nah, tadi kasanya berapa? Nah, biasanya tadi kalau misalnya untuk jumlah kasa, makanya kenapa di awal saya minta teman-teman buka balutan dulu untuk tahu kondisi lukanya. Jadi nanti bisa memperkirakan, oh ini kira-kira kasanya berapa. Nah, nanti kan saat ujian ada dua jenis luka nih, ya. Yang satu yang gini, yang satu lagi main kecil. Nanti kalau yang kecil mungkin lebih sedikit kebutuhan kasanya, ya. Jadi menyesuaikan saja. Nah, kalau sudah jangan lupa ya, ini yang banyak ketinggalan, NaCl-nya dimasukin ke kom. Nggak boleh terlalu dekat ya ketika masukin NaCl. Sudah, alat-alat sterilnya sudah dimasukin ya, kasa, NaCl, modern dressingnya juga sudah masuk semuanya. Dan salepnya, kenapa? Kan habis ngebersihin itu, baru lepas sarung tangan. Nah, nanti udah beresin ini, baru kita lepas sarung tangan. Nah, ini masuk ya, simpan dulu di sini, di dekat ya salepnya. Setelah ini lepas sarung tangan bersih. Kita akan menggunakan sarung tangan ya. Udah bisa lah ya pasang sarung ya. Kalau sudah, berarti teman-teman sudah tidak boleh memegang apa-apa selain yang Steril. Kita rapiin dulu. Ini kom yang ada isinya NaCl boleh teman-teman keluarin kalau sempit ya. Kita lembabin dulu kasa. Kayaknya saya butuh 7 kasa lah ya. Jadi dibuat lembab aja ya, jangan becek ya. Iya. Nah, kalau untuk perawatan luka, di sini kan kadang suka ada yang dikeringkan ya. Tapi kalau untuk luka kronis,
Kalau dikeringkan itu beresiko karena nanti bisa nempel ya. Jadi biarin aja lembab. Ya kecuali kalau misalnya memang butuh dikeringkan banget ya nggak apa-apa ya. Jadi kembali lagi boleh dikeringkan. Nah, sekarang kita mulai membersihkan luka. Untuk membersihkan luka, teman-teman jangan sampai ketika melakukan perawatan luka, pinset itu posisinya ada di luar. Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh ya, misalnya ketika nempelin gini kan otomatis pinset akan nempel ke kulit pasien ya. Nah, ini bukan masalah on-onnya, tapi beresiko mencederai atau lukai pasien ya. Jadi posisi pinset itu kalau bisa ada di dalam belakang atau di dalam. Jadi nanti misalnya ditransfer nih sama ini, tutupin kayak gini ya, jadi nanti dia akan tertutup ya. Nah, terus satu lagi, nanti saat ujian misalnya posisinya nggak enak. Kalau misalnya posisi kayak gini kan enak ya, tangan kanan ya udah tinggal gini kan, transfer dari sini. Tapi kalau posisinya kayak gini, lukanya di sana, jangan maksain teman-teman bersihin luka pakai tangan kiri. Karena bersihin luka harus pakai tangan yang dominan ya, kecuali yang dominannya kiri ya. Nah, jadi caranya teman-teman transfer, udah kebayang banget ya. Kebayang. Nanti pindahin ke kanan. Ini simpan. Baru teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama teman-teman lakukan, kan tadi udah dikasih bilasan ya NSL ya. Ini agak ditekan ya. Jadi boleh ke samping kayak gini ya, berurutan ke bawah. Atau boleh ke bawah gini. Satu kali ya, Bu. Buang. Ini jangan masuk lagi ya. Ambil. Ini transfer. Kalau misalnya agak sulit di sana, teman-teman otoritas ke sini ya. Jangan lupa kalau ada terowongan dibersihkan. Agak sedikit ditekan biar si nanah-nanah yang ada di dalamnya itu dia Keangkat. Ini kayak kasnya kurang, lihat tadi ada 4 atau 5 ya buat jaga-jaga. Kalau sudah, teman-teman akan melihat ada jaringan mati ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada jaringan mati harus diapain? Digunting. Nah, ini juga nih. Kalau misalnya tangan teman-teman megang pinset di kanan, jangan memaksakan gunting pakai tangan kiri. Yang ketawa ngerasa ya. Ya, jangan memaksakan pakai tangan kiri. Jadi ini pindahin. Ini nggak apa-apa Bu dipindah ya, nggak apa-apa. Ini kan masih steril di sininya, ya. Ini juga sebenarnya belum touch ke pasien, cuman sudah kita anggap on karena tadi udah nempel ke pasien, walaupun dia nggak langsung touch ya. Nah, caranya kita tukeran. Takut. Ya, nanti baru gunting tangan kanan ya. Gunting. Ini pinset untuk membantu aja ya. Sudah, buang Keduanya, Bu. keduanya ya. Udah, kalau udah ternyata kan kalau misalnya habis gunting jaringan itu jaringannya pasti akan jatuh-jatuh di situ ya. Nah, ini tadi kalau misalnya ada kasa lagi ya di sini yang masih lembab, teman-teman bisa ambil kasa lembabnya, ambil teman-teman bersihkan ya. Jadi sedikit disapu ya. Tapi ini lembab ya, kalau kering dia nempel. Bersihkan sisa jaringan. Buang. Nah, sekarang udah bersih, jaringannya sudah dibersihkan. Teman-teman punya tugas untuk memberikan salep. Salep.
ya. Salurnya ini sebetulnya kenapa nggak saya masukin ke kasa? Karena kalau ke kasa dia resiko sudah tercampur sama udara di atmosfer. Jadi baiknya nggak apa-apa tetap di situ. Tapi kan on, nggak apa-apa. Tangan teman-teman yang kiri harus di on kan. Ambil, bukanya jangan pakai tangan kanan. Ya, bukanya satu tangan aja. Aduh, kalau tremor wes. Ya, nggak ini gampang. Ya, terus nanti ke kanan dari ini. Nah, itu baru dioles. Nah, olesnya merata ya. Nanti ke Berarti yang kanan juga Udah on. semua berarti. iya. Oh. Ya, kanan. Tapi kan onnya masih di luka ya. Jadi Iya. sesuatu yang masih ada di luka masih boleh. Iya. Jadi tangan kita yang kanan karena sudah di luka nggak boleh pegang yang lain, dia masih bisa tetap main di luka ya. Dan udah ambil nih ya, rasa kalau misalnya masih miring-miring atau misalnya ada yang terowongan yang tadi saya bilang ya, kalau ada terowongan ini boleh kita uwek-uwek kayak bola masukin ke dalam ya. Nah ini boleh kita rapikan pakai tangan karena tangan kita yang kanan kan dia nggak kemana-mana ya, dia main di luka. Rapikan, kita ambil foamnya. Foam jangan kebalik ya teman-teman, ini kan ada bagian yang licinnya ya, ada bagian foamnya. Oh iya. Dan untuk yang menarik cairan itu bagian foam ya, jadi posisinya Yang licin di atas. betul ya, nanti tinggal dirapikan aja. Sip, kalau sudah berarti tugas teman-teman sudah selesai, tinggal ditutup pakai kasa yang besar. Nah kasanya ingat ya, dipegangnya hanya ujungnya saja. Ini satu plastik biasanya hanya satu kasa ya. Nah sekarang kalau misalnya teman-teman buka plester boleh buka pensul ya, jangan repet-repetan. Nih sekarang ya saya kasih tahu dulu, di sini kan posisinya kalau misalnya dekup banyaknya di bokong ya, dekat lubang anus ya. Jadi kalau mau ngasih pavik atau tutup plesternya itu jangan sampai nutupin lubang anus. Gak bisa ya. Hati-hati ya, nanti jadi nambah masalah baru buat pasien yang nggak bisa BAB ya. Jadi kalau misalnya dekat anus posisinya itu harus dimiringkan, atau teman-teman modifikasi mau lurus silahkan, tapi pas bagian anusnya gunting. Ya. Jadi kenapa sih nggak boleh nempel? Yang pertama nutupin lubang anus bahaya. Yang kedua kalau pasien nyapup dia akan nyebar kotor ke sini ya, beresiko ya. Nah ini ya, jadi posisinya miring kayak gini.
Jadi si anusnya terbuka. Tutup ya. Oke, janganlah KDM pasien ditutup-tutup ya. Gitu ya. Jadi miringkan. Oke, coba ya. Oke, kalau sudah berarti nanti dilihat kalau luka seperti ini nggak bisa kita target misalnya gantinya 3 hari sekali atau sehari sekali gitu ya. Kalau luka kotor harus segera diganti ya, apalagi tadi misalnya si foamnya dia udah nyerap banyak sehingga dia udah nggak bisa nampung, jadi si nanah cairannya udah nembus keluar ya, itu harus dibersihkan. Paham ya? Iya. Oke, sekarang kita next ke yang satu lagi ya, baru nanti nyoba. Iya. Ini bisa dijedang nggak? Hah? Oh, mending matiin ya.